dan sepertinya kita akan melihat apakah ada elemen of surprise karena drafting phase akan kita lihat bersama-sama bagaimana di blue side sudah terlihat bahkan Harith yang di kadang-kadang menjadi satu kekuatan untuk Iron Shiki. Ini gak dilawan pakai Lunox. Dia lebih memilih untuk langsung saja. Di-ban aja berarti ya. Gak usah dilawan-lawan lah. Gak usah ya. Iya, respect aja lah. Begini kan banyak banget yang terlepas juga. Dan pasti Roger tergeser dulu ya posisi. Biasa kan ada mungkin Roger duluan, Jas duluan. Tapi dengan Popeus yang sekarang udah bisa dimainkan, dia udah menjadi satu pemain yang bisa mengangkat bola ya. Kayaknya Roger emang udah mulai terlupakan sedikit. Tapi ya sekarang udah ada Terisla juga yang bisa mungkin bagaimana Popeus di landingnya. Jadi seperti biasa ya tim Liquid ID mereka kayaknya bakal respon gimana caranya Popeus biar gak dapetin level 4 di turn ke level pertama, yaitu adalah dengan memberikan pressure sama Terisla tapi sama fake sananya karena fake sana lumayan membantu Terisla biar makin lebih cepat untuk urusan clearnya. Ini combo-combo ya akan bermain pastinya dari sisi power yang besar. Tapi memang ternyata hero dari Heskiel nih yang sudah mulai di priority. Sebenarnya kalau lihat tipikal dari mid lane-nya juga dari kedua belah tim ini sama-sama yang gemar menggunakan artillery match dengan adanya range jauh juga, terlihat main jarak, tapi adaptasi lagi-lagi nih yang akan membuat mereka ya akan menunjukkan adanya potensi yang lain dan Julian untuk Ray harusnya dan Moskov ya, kayaknya Nolan sih kalau begitu dari Favian. Karena kalau kita bandingkan dengan Julian ya sebenarnya Julian agak sedikit beban juga buat Fighter karena dia mau fighter. Dia mau alpha yang biasanya Favian bermain dengan Nolan tapi ternyata sekarang dia bermain dengan The Mage. Tapi ini tim Liquid ID terutama ya fase pikir cepet banget loh. Kayaknya mereka udah tahu. Iya mereka bakal pick ini, pick itu, musuhnya bakal pick ini, mereka bakal counter dengan hal tersebut. Terutama dengan adanya alpha yang akan bertemu dengan Phobius nantinya. Ini apakah akan ada alpha dan juga juga ya karena alpha Terisla udah cukup. Kan juga kena ban. Dan ini adalah kesempatan yang tepat untuk eksplorasi dari Weza. Jauh headkah dia akan bermain dengan area of effect. Drill juga masih ada. Lolitanya pun di-ban. Wih, bener kan? Windy. Dia benar-benar mendapatkan sebuah sorotan bahwa memang Lolita yang dia mainkan itu buka potensi biar RG-nya dapetin 2 menit yang lebih aman walaupun dia kalah secara landing. Dan ini dia Matildanya yang di-ban. Juga. Wow, Widdy yang menjadi targetnya. Dan sementara itu, jangan lupakan Widdy juga punya power di Edit dan juga Chow. Aku lebih mikir ke Chow sih kalau sekarang karena Phobius ya. Dengan ada Phobius kalau kita dari lockdown dengan Way of Dragon ini bakal bebas banget untuk Sorizo bisa bermain dengan adanya Infernus. Yap. Tapi ya kita lihat untuk pick keempat terlebih dahulu ya dari teman-teman tim Liquid ID. Johnson nggak tuh? Ada Armila. Langsung. Dia ingin bermain dengan fight back ya atau setup counter yang nantinya akan membuat teman-teman dari Dewa United Esports Sorizo-nya memang di depan tapi belakang dia bisa bonyok. Oke. Bahkan kalau melihat sekarang Roger tidak jadi priority ya. Udah mulai menurun nih Roger nih. Pamornya udah turun ya. Oke. Benar-benar hilang dengan cepet-cepet ya. Banget sebenarnya. Roger dan. Tapi 2 pick lagi dari Dewa United. Mereka butuh roller. Mereka butuh juga mid laner sebagai poros nantinya. Untuk jauh saja, iya jauh head bisa. Atau yang main yang lebih agresif lebih Editnya ternyata diambil. Edit dan satu mid laner lagi untuk Ace. Apakah permainan aktifnya akan menuju ke Valentina karena Valentina bisa mengcopy Carmilla juga. Tapi ternyata dia memilih Valentina. Bukan Valentina karena bagaimanapun rumusnya Valentina bisa mengambil first outlet. Itu bisa menjadi senjata bantuan. Oh dan Nathan lagi. Tiru, amati Tiru dan modifikasi. Bagaimana dia babak belur dengan Thunder Skylar. Akhirnya dia modifikasi. Mungkin uji coba power spike sebenarnya karena kita tahu sendiri Nathan ini kan tipikal hero yang memang season lalu powerful juga ya dan kena nerf. Anyway kalau ngomong item magic juga item magic jaraknya kena nerf ini masih power seharusnya sampai saat ini. Itu dia ya. Deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim dan seperti biasa kita akan melihat data awalnya akan seperti apa. Alright, dan ini dia untuk dari segi potensialnya Dewa United punya
keuntungan yang lebih banyak harusnya. Ya, late game potensialnya juga karena ada Moskov juga ya. Jadi jangan lupakan bagaimana power defense dari Lilia juga, 2 Purify dari masing-masing tim. Seharusnya masih cukup lah untuk bisa membuat mereka kabur jika diserang dengan adanya sisi power yang tinggi. Alright. Jadi ya, Cavalry dan juga anak dewa mereka pun sudah siap untuk bisa melihat bagaimana match yang ketiga di game yang pertama. Jadi untuk malam hari ini, FPL Arena, mana suaranya? Alright. Tetap aku di sekolah knockdown untuk melihat semakin dekat ke apa breaker atau semakin dekat ke babak playoff karena memang misinya cukup berbeda tapi ada yang isi. Siap punten. Sabar. Tapi ya, balik lagi kalau lihat dari late game potentialnya terlihat ada Moskov dan tapi kalau ngeliat high ground juga nih dan juga late game potential sebenarnya ini mereka punya Nathan bro. Iya, Nathan only ya, lagi-lagi. Sebenarnya lumayan ngangkat sih part lainnya kan ada Karmine Love di sana, lalu ada Alpha Tesla juga. Area of Impact-nya benar-benar powerful banget untuk bisa menilai bagaimana kehadiran dari Movius dan juga Edith-nya. Tapi lagi-lagi Dewa punya individual hero yang sangat-sangat strong. Terutama Julian dari early game. Ray harusnya udah belajar sih pas kemarin dia ngelakuin sebuah mistake ketika berhadapan dengan Arceus itu dia benar-benar fatal banget dan terlalu overextend di area XP lane. Dan sekarang dia harusnya sadar kalau Movius itu butuh banget bantuan dari Julian yang bisa mendapatkan level yang keempat nanti bisa mendapatkan level utama. Balik lagi ya, apakah dari Carmilla ini bisa counter ke arah Movius gak sih di dalam sebuah teamfight nanti? Bukan Movius ya sih kayaknya dia bakal targetkan teman-teman Movius. Teman-teman Movius Belakangnya pokoknya targetnya akan berbeda sedikit. Terlihat ya tadi aja pas landing. Biasanya kan kalau Moskov kalau lawannya Roger, kalau lawannya siapapun itu ya kalau landing Brody, mungkin dia akan memilih level check. Tapi buat sekarang Magic Clock ternyata yang dibawa sama kuat. Dari game terakhir betul lawannya adalah Nathan. Oke, tapi sepertinya mereka sudah memegang device-nya tapi belum. Sabar dulu. Masih menunggu untuk di-solve pastinya dengan Marshall terbaik kita. Tapi ya, balik lagi dengan adanya hero-hero yang telah dibawakan di target 2 band akhir menuju ke arah Windy, Lolita, dan juga Matilda. Itu udah wise banget. Dan munculnya Carmilla, itu pun kayaknya dengan 3 kali pick yang muncul di FPL, banyakan emang di tangan dari Windy gak sih? Betul sekali. Jadi ini yang akan kita saksikan sesaat lagi seharusnya. Apakah Carmilla akan efisien atau tidak? Sudah lama ya kita tidak melihat Marshall Fandi nih. Marshall Fandi yang akhirnya juga sudah kembali akan memulai bagaimana game yang pertama untuk match terakhir kita di hari ini terlihat dan agresivitas dia jadi benar-benar liquid ID even pun power trader dari Casey cukup cepat ya bro. Ya jangan juga kalau kita ngomongin dia pasti bakal power banget sebenarnya di late game ya. Karena dengan adanya Gloom juga power dia dengan ada Black Shoes itu udah cepet. Berarti buat gunanya Inspire loh di sini. Dia bermain lebih cepat lagi dengan adanya Gloom. Dari awal aja udah berarti 10% udah reduction. Kalau misalkan dia bikin cara itu kali akan lebih power juga di bisa semam untuk Magic Shoes. Like shoes. Lagi di arah tengah ini udah mulai terjadi adanya full damage juga tapi Weza. Waduh, Weza sampai terakhir Weza. Mau tidak mau harus berpikir dari sekarang kalau tidak akan berbahaya sepersekian detik lagi saja. Hampir ya itu ya low banget HP tapi untungnya masih juga menahan ke arah breakernya. Hampir aja tadi Fabian bisa mendapatkan ke arah Case, dimana Case masih level 2 berbeda Black Shoes dan gagal lagi mereka melakukan tindakan untuk bisa mendapatkan poin kill. Ya tapi skill apa-apanya memang gak kena sih sebenarnya bertukar dari segi full damage-nya. Tapi kalau lihat ini belum ada yang beauty jadi memang lebih berputar ke arah hero yang nyaman aja nih. Iya, dan yang terpenting belum ada wrestle spell yang menggunakan juga dari anak dewa. Waduh, depan yang lain sedikit lagi Aran bisa kedepan karena masih dan wow, hampir ya. Dari dia betul spell yang akhirnya juga di-trigger satu flicker yang harus dikeluarkan juga. Jadi akan menghambat nantinya untuk bisa memberikan inisiasi kejut di area total karena level 1 belum tersentuh oleh Aran. Di atas Aran tidak dari Riko, dia mungkin ingin mendapatkan tambahan FC saja. Sampai Fidin yang akan dihajar dan total berhasil diambil oleh Dewa. Mafianya dapat orange yang bikin sama crazy. Sebenarnya nggak rugi-rugi banget untuk teman-teman dari tim kita ini. Mereka tetap bisa pegang gold team-nya secara individual tapi ya berbeda dengan kehadiran dari anak-anak dewa yang mendapat satu yang menandakan kalau mereka dapat sharing
Dan ini juga ngelihat dari Nathan bersama Carmilla ini dua kali menang loh untuk tim Liquid ID. Ya, makanya mungkin ini akan tercipta combo yang lebih mematikan karena di left game dengan adanya Entropi juga bisa mengacak-acak. Dengan ada slow effect dia, Weakness Finder. Ada satu pergerakan. Apakah akan dilanjutkan dengan satu Spear of Destruction? Tidak ternyata. Tidak ya, lebih memilih untuk meredam saja. Karena itu udah pasti banget kalau disamperin. Sebenarnya karena energi-nya belum mengeluarkan interference yang penting. Kalau Purify oke lah, mungkin gak bakal diberikan buru-buru juga. Tapi interference itu kan ngasih efek mini sisi. Dan itu membuat Sendiri lagi. Tadi Bang Mulus pas game sendiri benar. Kalau ini benar lagi. Wah, Sekarang ada satu pergerakan lewat. Menjadi milik dari RNG. Yang dapat first blood-nya RNG. Bakal memungkinkan banget dan farming dualen juga agar lebih cepat atau lebih owning dibandingkan dengan Moskov yang farmingnya satu lane dari Watt. wow. Lagi-lagi ya, ini akan menunjukkan bagaimana dari segi landingnya ya, dan bahkan terlihat sebenarnya masih pasif ya. Untuk kedua belah tim masih coba untuk fokus aja, skirmish aja, tapi nggak ada follow up dan juga komit yang dilakukan. Lagi dan lagi. Mafian ada di mana-mana loh dengan skill apa yang dia miliki. Tapi dia susah banget sih untuk bertahan dari serangannya Alpha nomor 4 fighters ya. Karena damage-nya bakal tembus juga walaupun ada shield. Ini mereka sepertinya ingin mencoba untuk bisa membalas keadaan di mana tadi ada pergerakan diberikan oleh Mafian dan lalu dalam masuk dalam area pertahanan diberikan oleh Dewa. Tapi sejauh ini minimal poin yang menjadi korbannya lagi sedikit anggaran. Ada Spear of Destruction diberikan oleh siapa pun tapi Mafian yang menjadi korban dari Widi. Menjadi korban yang kedua bahkan Aran bisa menjadi korban ketiga karena ada efek sulit diberikan. Tapi untung saja Aran pun masih berhasil kabur. Tapi Iron sudah mulai bergeraknya. Keuntungan sebenarnya dipegang juga sama Dewa dengan adanya hilang Caravavia dan Winia juga. Sekarang akan diirimkan dengan lagi karena telepon kembali jatuh dengan Dewa United. Dan farming pattern-nya sekarang dikit mirror ya. Untuk RNG dia menghindari kehadiran dari Super Spriadi. Dia bermain bagian top lane, bagian easy lane. Terutama untuk mendapatkan level yang lebih sepadan. Nanti bisa lebih smart nih untuk entropinya ketika ada di level 8. Dan ini dia di week yang kelima. Efek untuk Gopay kita adalah Fuse yang menjadi hero yang paling sering menjadi first pick. Dengan 12 kali first pick dari total 16 game. Cuma 4 pick ternyata yang gak first pick Fuse. Kayaknya karena DPN. Waduh, tapi kalau ngeliat di bawah juga lagi-lagi ini sorry kuat banget dengan hero-hero yang sustain kayak gini kan. Ini emang favorite-nya Sorizo banget lah untuk bisa bermain dengan tinggal hero yang bisa survive. Bahkan bisa fight back di belakang. Widinya masuk ke dalam rumput tapi mana tadi ada beberapa player diberikan oleh Dewa hampir aja. Karena mulai tertancap ya dengan Spear of Misery-nya juga. Kembali turun dari segi temponya pertukaran yang terjadi. Kita kan Yesiel. Weza terlalu berani atau dengan efek Cyclone Eye tadi dia maju jauh bahkan gak ada yang ke depan. Weza mau tidak mau ada satu lagi pergerakan dengan sekali lewat keluar keputus saja. Dan juga RNG balik ke depan main Widi. Masing-masing robot lenyap. Dan lagi-lagi pertukaran terjadi tapi dengan turretnya juga yang sekarang memang sudah di mirror. Terlihat bagaimana satu sinkronisasi Atmosphere dan Entropy langsung di depan bukan Losgarnya. Iya itu benar-benar kayak langsung hilang seketika dan Premor dari Weza aja gak bisa untuk handle itu semua. Karena harus kurang damage-nya untuk Premor yang akan lebih tinggi. RNG bahkan sekarang harus lebih berhati-hati karena kalau kita ngomong soal bagaimana player head-to-head-nya mungkin kan terlihat dari komprom ini emang lagi-lagi RNG itu yang farming sementara Watt kebalikannya dia main tim fight terus by level aja udah kelihatan loh Wattnya ada di level 8 baru udah di level 9 RNG dari tadi dia level 9-nya. Tapi ya balik lagi kayak lebih ke adaptif ya untuk sekarang kayaknya. Kebutuhan di saat fight dan sekarang tertolong akan disetup oleh tim Liquid ID. Yang dari bawah ada gangguan dari Aran namun ada gangguan paling dari Sorizo tapi ternyata totalnya masih berhasil diamankan oleh Fabian. Ya masih cukup aman dan tidak ada perfect tertol kali ini untuk Dewa United. Dan tim Liquid ID ini sudah mulai sabar dan apakah ini waktunya mereka untuk fight? Karena coba untuk mencari Wattnya sekarang. Dikejar oleh Widi juga ada satu Spear apa yang dikeluarkan Wan. Masih sempat bersama dalam pertahanan yang dimiliki bagian atas hanya saja lepaskan dan dikeluarkan oleh Watt yang dikejar. Dengan begitu banyak anak dalam tubuhnya. Coba lihat Bobby Caravana bagi Fabian yang dikejar oleh Fabian. Masih sempat bisa mendapatkan satu poin dari Widi dan dia punya Sorizo. Sejauh ini Koko ada penalti zone dikeluarkan oleh perempuan masih terus lanjut Weza. Belum bisa melakukan banyak hal di mana ada di bagian belakang. Dengan palu besar dia berhasil ngegetok.
ke arah Darmoeza. Udah double kill dia mengenai Iron dan bahkan Fabian. Ini benar-benar bikin 4 orang dan setidaknya dia oleh. Dia gantung sendirian. Ya, dan bahkan karena tadi ya, build itemnya Silent Storm yang membuat Alpha dari Fabian benar-benar strong banget dari depan. Dan Spear of Alpha Fighting Boom-nya ketika Alpha hadir dengan adanya Spear of Destruction. Bahkan ini turun dari atas. Ini udah hancur juga dengan adanya Iron Shiki. Waduh, ini lebih mahal sih purple bomb-nya buat sekarang, Ray. Oke, sih harus ada 3-4 pemain yang melakukan defense di area dari purple bomb dibanding nanti diambil nih purple bomb-nya sama RC. Karena RC udah OTW nih untuk bikin 3 magic buat jangan on the way ke Holy Crystal. Wah, ini Dewa harus aware sih. Lengah dikit turret bisa hancur. Karena kita tahu bagaimana cepet banget untuk nantar bisa meltdown. Tapi sebenarnya sama. Dengan adanya power damage per second dari Watt. Cuman kayak dari tadi kita dari Watt dia butuhkan banget untuk teamfight. Itu sama lakukan adanya building damage lagi. Ya, ini tapi jangan lupakan ya bagaimana combo dari BD dan juga nanti dengan Fabian. Ketiga sosok area of effect yang mengerikan tapi one tapi Fabian lah yang mundur karena ada Lord juga di sisi yang lain. Gak mau untuk berdamage atau berdarah terlalu banyak ya, nanti takut rugi kalau ada Lord. Yap. Karena balik lagi ya sama-sama beradu fighter kali ini. Setup menuju ke arah Lord akan segera dilakukan. Zoning out akan dilakukan oleh Arangula. Yap. Sekarang ada Sorizo dan juga Moeza. Mereka mencoba untuk bisa mendekati ke area dari Lord. Sebenarnya saja Ropshiki terlalu dekat dia. Siap bisa menghantarkan damage jauh dari Moeza. Langsung dilakukan sangat cepat pada sekarang dari Lord. Dia berhasil diamankan Fabian yang dijadi bagi pihak lawannya. Berhasil mendapat pagar Fabian di mana langsung ditimpa oleh STL dan Ropshiki di depan berbeda menjadi satu korban pula dan Case. Beserta dengan Ray mereka bekerja sama untuk bisa menghantarkan point kill demi point kill. Bagus banget Seeker of Blood dan juga damage dari Hestiel. Moeza yang ada di pinggiran tapi ada tadi pasifnya dari sosok tersebut ikut dan akhirnya hilang. Ya, bagian damage-nya ya, convert damage juga terbagi ketika mereka terkoneksikan. Sehingga buat sekarang keuntungan berbagi ada berada di kubu dari tim Liquid ID. Ringnya juga kena zoning jauh banget dan dia untuk berada di timnya dengan Fabian. Tapi untungnya ada Watt tadi ya, yang nge-trade sedikit sama Fabian. Karena Spear of Destruction juga connecting. Dan dia langsung link out ke belakang. Flanking kayaknya bisa jadi solusi sih dari Dewa. Karena terbukti tadi lumayan efisien loh pas Watt dia dapetin momentum ke belakang. RC juga jadi harus berhati-hati nih. Kalau dia buka FOB di belakang, jangan sampai malah dia yang ditargetkan sama Watt karena ingat Watt punya Spear of Misery. Itu dia. Tapi sekarang Lord akan di-slow-push juga di arah topnya. Bawahnya bakal coba untuk didorong. Tapi 5 pemain dari Dewa. Mereka udah langsung mengusir mundur main dari tim Liquid ID. 10 berada Queen Spirit dari Fabian, Holy Crystal buat RC ya. Dia pun mencoba untuk feature inner turret juga mendapatkan semua vision di area jungle dan ingin menguasai area rivernya nanti biar lebih leluasa ketika ada Lord yang selanjutnya. Tadi pasifnya. Wow, ini cukup mahal pasti di area tengah bakal ada satu dorongan lagi yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Oke. Tetap stay gitu loh untuk bisa sampai mereka nanti pemain dari Dewa keluar dari area pertahanan. Oke. Dan sementara itu juga terlihat ya dengan magic set yang lagi aktifkan. Gak banyak yang bisa dilakukan oleh Dewa. Selagi menunggu nggak sih Prof? Ya mending kondisi mereka gimana? Ya kalau bisa sih jangan sampai nanti gold teamnya makin lebih unggul buat Liquid ID ya. Karena 3.000 nih jangan sampai mentok di 5.000 perbedaan goldnya. Karena kalau misalkan explore berbedanya 5.000 ini Moeza lewat atau langkah sedikit bisa diganyang sama teman-teman dari Liquid ID. Main fit itu sudah cukup lihat Holy Crystal on the way RC mungkin udah Oke, kita buat masih ada satu bisa sedikit lagi tersisa RC masih bersabar wajah masih berhasil mendorong lagi dengan Watson yang dia bikin nama perbedaan yang menjadi conversation dan tercipta hanya menyisakan Watson yang dari kill berhasil didapatkan oleh Yes. Ini dia satu bantuan wajah juga Curse of Blood yang akhirnya membuat dari Hestiel semakin optimal untuk delivery damage. Nyisakan Watson sendirian. Masih ada satu wave yang di arah tengah akan dikawal pemain dari tim Liquid ID. Ini dan lebih gila adalah RC gak trigger revive-nya dari DPL. Oke, dan mereka ingin langsung maju ke bagian depan dan juga menutup game ini menjadi game yang sangat cepat.